Teman-teman, siapa yang tak kenal dengan sosok Ratu Kidul? Sosoknya yang digambarkan sebagai ratu lelembut yang cantik dan identik dengan keberadaan pantai selatan. Benarkah dia akan mendatangi setiap orang yang coba memvisualisasikannya di atas kanvas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan berikan kekuatan untuk tetap optimis untuk menunaikan ibadah Ramadan kita pada bulan suci yang barokah ini teman-teman. Dan dilimpahkan nikmat karunia, rahmat, serta rezeki yang melimpah ruah buat kita semua. Teman-teman, beberapa hari terakhir Kakak Jo belum dapat membagikan beberapa artikel ataupun tulisan yang menarik seputar mistis, dunia misteri dan lain sebagainya. Karena beberapa hari kemarin Kakak Jo mengalami musibah dengan meninggalnya ayahanda tercinta. Dan Kakak Jo harus memfokuskan diri bersama ibu dan saudara-saudara. Hingga Kakak Jo belum memiliki waktu untuk membagikan beberapa tulisan ataupun artikel terkait dengan dunia misteri, mistis, atau horor, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan hari ini, Kakak Jo akan kembali membagikan sebuah tulisan yang berbicara tentang pengalaman mistis melukis Ratu Kidul. Di mana tulisan ini, teman-teman, pengalaman yang ditulis ini dimuat dalam ramalan artinama.com. Semoga saja teman-teman suka dengan tulisan ini, pengalaman ini. Dan Kakak Jo berharap semoga teman-teman sudi untuk terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, memberikan manfaat, mengedukasi, serta menghibur buat teman-teman semua. Dengan terus men-like, men-subscribe, men-share, atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Teman-teman, beberapa waktu yang silam, penulis pengalaman ini, tulisan yang dimuat dalam ramalan artinama.com, bertemu dengan seorang pelukis Ratu Kidul yang dengan ritualnya membuat lukisannya sangat magis, dan proses melukisnya pun menjadi sangat magis pula. Tetapi banyak juga para pelukis Ratu Kidul, teman-teman, yang tanpa memakai ritual. Mereka menyebut dirinya hanya sebagai pengagum figur dari Ratu Kidul yang dimitoskan sangat cantik dan mengangkatnya sebagai nilai yang memiliki karya seni yang luar biasa, teman-teman. Tapi benarkah para pelukis yang berhasil menyelesaikan lukisan itu bebas dari kejadian yang bersifat mistis? Dalam kesempatan yang baik ini, teman-teman, Kakak Jo akan membagikan sebuah tulisan artikel menarik tentang pengalaman di mana penulis artikel ini berhasil menjumpai salah seorang peserta pameran yang lukisan Ratu Kidulnya nampak sangat realis. Namanya adalah Heri Sudarwanto. Dia termasuk salah satu pelukis realis Indonesia yang tercatat juga sebagai dosen luar biasa di Institut Seni Indonesia atau ISI di Solo. Pelukis ini, teman-teman, tergolong produktif dan sangat kental dengan tema budaya Bali.
Kepada penulis artikel ramalanartinama.com, Mas Heri, demikian ia sakrab disapa teman-teman, mengatakan bahwa seorang pelukis ketika menyelesaikan lukisannya yang pertama pasti akan melalui proses daya pikir yang mendalam, tetapi kemudian lama-lama proses melukisnya pun menjadi proses di bawah sadar. Di saat bawah sadar inilah memungkinkan para pelukis secara tidak sengaja mudah terlibat dalam kontak dengan dunia gaib. Hal inilah yang dialami oleh Mas Heri teman-teman. Selama 6 hari ketika melukis Ratu Kidul, dirinya mengaku sangat terasa mudah, tanpa ada sedikit beban yang membuat kesulitan, sehingga ia mampu memvisualisasikan wujud sang ratu dalam kanvasnya. Anehnya lagi teman-teman, ketika ada permintaan pameran dari panitia kepadanya, Mas Heri merasa sangat kaget karena tiba-tiba ada dorongan hati yang sangat kuat sekali untuk melukis Ratu Kidul. Jujur saja, saya tidak memakai ritual, tetapi saya hanya berdoa kepada Tuhan kalau saya mohon keselamatan. Setelah itu saya coba memvisualisasikannya dengan sebatas mitos Ratu Kidul yang saya ketahui. Namun sejujurnya saya mohon izin untuk melukisnya, walaupun tanpa embel-embel ritual. Alhamdulillah lukisan itu bisa selesai. Cerita Mas Heri yang selalu mengenakan baret hitam ini. Yang sangat penting bagi kita saat akan melukis Ratu Kidul itu harus berniat baik dan tidak ada rasa kesombongan. Saya yakin tidak akan ada apa-apa, tegasnya pula teman-teman. Memang ketika lukisan ini tinggal beberapa hari dan sudah ada di tempat pameran, tiba-tiba hati saya tidak enak karena saya melihat wajah Ratu Kidul yang saya lukis kelihatan bersedih. Akhirnya dengan izin panitia, lukisan itu saya bawa pulang lagi dan saya selesaikan. Alhamdulillah sudah tidak kelihatan sedih. Ratu Kidul sedikit senyum. Lanjutnya teman-teman, menurut Mas Heri, Ratu Kidul itu sosok penguasa lelembut yang berakhlak mulia, karena dia juga selalu mengabdi kepada Tuhan. Karena akhlaknya yang mulia itu teman-teman, akhirnya Ratu Kidul diangkat sebagai penguasa samudra yang nantinya mengarahkan semua makhluk lelembut agar juga mengabdi kepada Sang Pencipta. Tetapi tentunya tidak semuanya menjadi patuh. Bahkan banyak yang mengaku-ngaku sebagai Ratu Kidul dan membuat malapetaka atau berusaha menyesatkan manusia. Ratu Kidul sebenarnya sangat sedih sekali bila mendengar mitos negatif yang diembuskan oleh sebagian manusia. Apalagi banyak cerita yang menyebutkan kalau Ratu Kidul sebagai sosok yang menyeramkan alias sangat kejam karena sering menenggelamkan manusia di pantai selatan. Kesedihan Ratu Kidul hingga dia membuatnya menangis dan sebenarnya ingin menjawab manusia yang mempunyai mitos negatif. Jelas MT Arifin, salah satu seorang narasumber seminar yang juga dikenal sebagai seorang ilmuwan peneliti Ratu Kidul yang lahir di Yogyakarta. Menurutnya teman-teman, timbulnya mitos negatif Ratu Kidul adalah karena ulah makhluk-makhluk halus yang mengaku-ngaku Ratu Kidul, juga dari para patih atau senopatinya yang terusir, yang kerap disebut-sebut sebagai Nyi Roro Kidul. Padahal antara Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul itu sebenarnya
adalah dua sosok yang berbeda. Hanya saja sering ditafsirkan sama. Ujar dari Mas Heri yang mengaku pernah ngangsu kawiruh Ratu Kidul dari seorang kiai kos di Jawa Timur. Cerita misterius pantai selatan, terutama tentang berbagai kematian yang terjadi di sana, bisa jadi merupakan musibah murni, kecelakaan, atau karena ulah manusia itu sendiri. Jadi bukan karena Ratu Kidul mengambil tumbal atau mantu. Ini dramatisasi yang sudah keterlaluan. Demikian teman-teman pendapat dari Pak MT Arifin yang mengaku dirinya membuat penelitian secara intensif sejak tahun 2001 tentang Ratu Kidul dengan metodologi yang dia sebut sesuai kaidah-kaidah keilmuan. Teman-teman, sementara itu, dalam kesempatan wawancara yang lain, pelukis Heri Sujawanto menceritakan panjang lebar pengalaman pribadinya sehubungan dengan lukisan Ratu Kidul yang dibuatnya. Dengan pengalaman ini, ia mengaku pada akhirnya harus percaya bahwa sosok Ratu Kidul itu bukan sekedar isapan jempol semata. Menurut pengakuannya teman-teman, memang akhirnya ketika saya melukis Ratu Kidul yang saya pamerkan ini, saya hanyut dalam proses bawah sadar. Wajah Ratu Kidul tergambar jelas dalam alam bawah sadar saya. Anehnya, ini sesuai dengan pengalaman gaib saya yang bertemu dengan Ratu Kidul beberapa tahun lalu. Waktu itu, saya tidak begitu mempercayainya. Demikian pengakuan dari Mas Heri yang mengaku setelah kejadian ini mengagumi figur Ratu Kidul dengan sepenuh hati. Mas Heri mengaku masih teringat dengan cerita-cerita di waktu masa kanak-kanaknya dulu. Para orang tua kerap melukiskan kalau figur Ratu Kidul itu jahat alias pembuat malapetaka. Tetapi sekarang ini dirinya semakin tahu dari cerita Kiai Kos gurunya kalau Ratu Kidul itu ternyata adalah sosok dengan akhlak yang baik. Apalagi sekarang ini saya bisa bertemu dan berdialog dengan Ratu Kidul. Hal ini biasanya terjadi di kamar saya sendiri sehabis saya sholat Isya. Tambah dari Mas Heru teman-teman. Ia pun kemudian berkisah teman-teman. Awalnya Mas Heri mendapat pesanan dari seorang kiai, dan Pak Kiai hanya memberi waktu 4 hari saja menyelesaikan lukisan tersebut. Karena sangat tergesa-gesa, maka terpaksa Mas Heri meniru lukisan Ratu Kidulnya karya Basuki Abdullah. Setelah selesai lukisan, dia antar sendiri ke tempat Pak Kiai. Tapi apa komentar dari Kiai itu? Loh, kok beda ya? Bukan begini wajah Ratu Kidul itu. Begitulah kata Pak Kiai. Mas Heri teman-teman, yang pelukis realis itu sangat kaget karena orang tua ini sepertinya cukup mengenal figur dari Ratu Kidul. Padahal ia telah berusaha meniru persis wajah Ratu Kidulnya karya Basuki Abdullah. Apa Mas Heri perlu saya ketemukan dengan Ratu Kidul? Bagaimana? Tanya Pak Kiai sambil bercanda. Tetapi teman-teman, Mas Heri mengaku menolak diketemukan karena saat itu memang masih menyimpan rasa tidak percaya dengan figur Ratu Kidul. Selang beberapa hari kemudian, ketika habis sholat Isya di kamar pribadinya yang saat itu Mas Heri masih duduk di atas sajadah, tiba-tiba kemudian terjadi keanehan. Suasana kamar yang semula terang kemudian mendadak berubah menjadi gelap gulita. Tak hanya itu teman-teman, Mas Heri seperti merasakan suasana ada di pinggir lautan dan batinnya merasa sangat mencekam.
Kejadian selanjutnya teman-teman memang sulit diterjemahkan dengan akal sehat. Tiba-tiba saja seorang putri cantik sudah duduk di depan dari Mas Heri. Sang putri bermahkota seperti apa yang aku lukiskan. Kenangnya, saat itu Mas Heri betul-betul sangat kaget luar biasa dan ada perasaan takut sekali. Bahkan dirinya hampir mau pingsan. Untung saja selang beberapa menit kemudian sosok cantik Sang Ratu Kidul kemudian menghilang. Sejak kejadian ini saya menjadi sangat mengaguminya. Ternyata Ratu Kidul itu benar-benar cantik, tandas Mas Heri. Maka itu, ketika diajak pameran lukisan Ratu Kidul, seperti langsung aja ada kontak batin. Perasaan saya sangat kuat untuk melukis Ratu Kidul, dan saya merasa sangat menikmati. Kenang dari Mas Heri lagi teman-teman. Mas Heri tersenyum penuh misteri ketika mengatakan bahwa siapapun pelukisnya, maka bersiap-siap kedatangan dari tamu Ratu Kidul. Hal inilah yang dialami oleh pelukis maestro Afandi dan Basuki Abdullah. Keduanya pernah dijumpai Ratu Kidul. Di samping pameran seni rupa Ratu Kidul, ada seminar yang telah dilakukan kedua kalinya yang dihadiri beberapa narasumber. Namun hasilnya tetap saja mitos Ratu Kidul masih menyimpan misteri. Walau begitu teman-teman, dari seminar ini setidaknya ada tujuan mulia bahwa seiring kemajuan zaman diharapkan terbuka jalan keluar untuk pemecahan mitos-mitos Ratu Kidul yang membelenggu kehidupan masyarakat, sehingga bisa menjadi sesuatu yang lebih positif dalam membangun peradaban bangsa. Semoga. Demikian teman-teman, sebuah pengalaman mistis yang diceritakan dalam sebuah artikel yang dimuat dalam ramalan artinama.com, ditulis pada Rabu Wage 29 Maret 2023. Semoga teman-teman suka dengan artikel ini, tulisan ini yang bercerita tentang pengalaman mistis melukis Ratu Kidul. Dan sudi kiranya teman-teman terus mendukung pengembangan channel Kakak Jo agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat kita semua. Dengan terus men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh kebaikan teman-teman semua, menerima seluruh amal ibadah pada bulan suci yang sangat barakah ini, bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat rezeki, diberikan umur yang panjang agar tetap konsisten dan eksis dalam menunaikan semua yang telah menjadi kewajiban kita selaku umat manusia untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan berbuat baik antar sesama. Demikian sekali lagi teman-teman yang dapat Kakak Jo bagi buat teman-teman semua di sore hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat, dan insya Allah kita akan ketemu di lain waktu. Kakak Jo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.